Lestari dengan nomor NIM 0534190011 dengan kelas D3 UPW 2. Dan di malam hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu salah satu provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya itu Provinsi Aceh. Dan untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan secara umum apa itu Provinsi Aceh. Seperti yang kalian sudah lihat di depan layar, yang sudah saya garis bawahi itu merupakan tulisan Aceh dalam abjad Jawa, yang mana Aceh sendiri merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya terletak di Banda Aceh. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang sudah diberi status daerah istimewa dan juga sudah diberi kewenangan otonomi khusus oleh pemerintah hingga saat ini. Dan Provinsi Aceh terletak di paling ujung utara Pulau Sumatera dan paling ujung barat di Indonesia. Dan kalian bisa lihat, ini dia peta dari Pulau Sumatera, yang mana Pulau Sumatera berbatasan di paling timur itu berbatasan dengan Laut Cina dan paling barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Selanjutnya, adapun peta daripada Provinsi Aceh. Jadi Provinsi Aceh itu berbatasan paling ujung utara dan timur berbatasan dengan Selat Melaka, dan paling selatan itu berbatasan darat dengan Provinsi Sumatera Utara, dan paling barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan Banda Aceh terletak di paling ujung utara daripada peta di Provinsi Aceh. Dan selanjutnya, jadi Aceh dianggap sebagai awal mula penyebaran agama Islam di Indonesia dan memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Dan pada abad ke-17, Kesultanan Aceh merupakan negara yang kaya, makmur, dan kuat di Selat Malaka. Sejarah Aceh tidak luput diwarnai dengan kebebasan politik dan menentang keras terhadap kendali orang asing, khususnya pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Dan Provinsi Aceh merupakan wilayah yang konservatif, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai agama, yang mana mayoritas penduduk daripada Provinsi Aceh itu menganut agama Islam, dan itu merupakan provinsi paling tinggi yang menganut agama Islam, sehingga kehidupan masyarakat Aceh sangat berdasarkan syariat Islam. Ini dia salah satu contoh gambar masjid yang ada di Aceh. Ini namanya Masjid Baitur Rahman, yang mana masjid ini sangat terkenal di Aceh. Dan untuk materi daripada masjid ini akan saya bahas di materi selanjutnya. Dan untuk materi selanjutnya yang kedua, yaitu asal nama Aceh. Jadi Aceh sudah berganti nama sebanyak 4 kali, yang mana yang pertama yaitu Aceh Darussalam, yang mana dari tahun 1511 sampai 1959, kemudian diganti lagi menjadi Daerah Istimewa Aceh dari tahun 1959 sampai 2001, kemudian diganti lagi menjadi Nangro Aceh Darussalam dari tahun 2001 sampai 2009, kemudian yang terakhir diganti menjadi Aceh dari tahun 2009 hingga saat ini. Dan tulisan Aceh pada masa lalu itu ditulis Aceh, Aceh, dan Aceh. Tulisannya seperti ini, kalian bisa lihat. Dan selanjutnya, adapun sejarah Provinsi Aceh. Jadi saya sudah membagi sejarah Provinsi Aceh ke dalam 6 bagian. Yang pertama yaitu zaman prasejarah. Jadi manusia di Aceh sudah ada sejak zaman Mesolitikum, yang mana adapun beberapa bukti, antara lain ditemukannya Bukit Kerang di Aceh Tamiang. Kalian bisa lihat gambar daripada Bukit Kerang. Ini dia gambar daripada situs peninggalan Bukit Kerang yang ada di Aceh. Dan sampai saat ini pun banyak sejarawan yang datang ke sini untuk melihat daripada situs peninggalan di Aceh. Dan untuk peninggalan yang kedua, adapun tulang badak. Ini ditemukan di Aceh dan sudah ada di Museum Aceh. Dan peninggalan selanjutnya ini disebut dengan kapak Sumatralit, yang mana digunakan oleh manusia yang ada di Aceh pada zaman Mesolitikum, digunakan untuk menghaluskan biji-bijian, menghaluskan kayu, bahkan digunakan untuk memasak. Dan selanjutnya,
Adapun zaman kerajaan, jadi zaman kerajaan di Aceh ini menganut aliran Hindu-Buddha, yang mana kerajaan yang terkenal itu Kerajaan Sriwijaya, yang mana ditemukan, ini dibuktikan karena ditemukan salah satu peninggalannya yaitu Arca Awelokiteswara. Ini dia gambar daripada arca tersebut, yang mana ditemukan pada abad ke-9. Dan untuk selanjutnya, adapun masuknya Islam. Jadi kerajaan yang menganut Islam di masa ini itu namanya Kerajaan Samudra Pasai. Kalian pasti tahu. Jadi Kerajaan Samudra Pasai ini sangat terkenal, dan ini dia daerah kekuasaan daripada Samudra Pasai pada saat itu. Dan selanjutnya, adapun Kesultanan Aceh. Jadi Kesultanan Aceh ini merupakan kelanjutan daripada Kerajaan Samudra Pasai yang runtuh pada abad ke-14. Ini dia daerah kekuasaan daripada Kesultanan Aceh, yang mana Kesultanan Aceh ini memiliki ibu kotanya sendiri, itu disebut dengan Kertaraja, yang mana sampai saat ini dikenal dengan Banda Aceh. Ini dia daerah kekuasaan daripada Kesultanan Aceh, yang mana daerah kekuasaannya lebih besar daripada Kerajaan Samudra Pasai. Dan untuk Kutarajanya itu terletak di paling ujung daripada Aceh. Dan Kesultanan Aceh ini memiliki dipimpin oleh Sultan Aceh ke-19 yang bernama Sultan Iskandar Muda Mewkuta Perkasa Alam, yang mana pada masa pemerintahan beliau itu dimulai dari tahun 1606 sampai 1636, yang mana pada masa pemerintahan beliau Kesultanan Aceh ini mengalami kerajaan yang paling kuat, makmur dan tentram pada masa kekuasaan beliau. Dan selanjutnya, adapun ini sebuah bangunan, ini disebut dengan Gunongan, yang mana dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk permaisurinya yang bernama Putri Kamalia. Selanjutnya, ini pun ada pun gambar daripada makam Sultan Iskandar Muda, yang mana beliau meninggal di tahun 1636 di tanggal 27 Desember 1636, yang mana beliau meninggal karena sakit. Dan itu pun menjadi akhir daripada masa jabatan beliau sebagai seorang pemimpin di Kesultanan Aceh. Pada saat itu, setelah itu Kesultanan Aceh mengalami perebutan kekuasaan yang berkepanjangan. Kemudian pada abad ke-18 Kesultanan Aceh menyerah kepada penjajah Belanda. Selanjutnya, adapun zaman penjajahan, Indonesia sudah dijajah oleh dua negara. Aceh pun juga seperti itu. Yang pertama itu pada masa kekuasaan Belanda, yang mana pada masa ini Aceh sudah banyak melakukan kerjasama di berbagai wilayah di Indonesia dan ikut dalam gerakan nasional Indonesia. Namun pada tanggal 9 Februari 1942 militer Jepang datang ke Aceh, tepatnya di ujung Bate Aceh Besar, yang mana kedatangan militer Jepang disambut hormat oleh masyarakat Aceh dan tokoh-tokoh besar di Aceh, dan kedatangan militer Jepang sekaligus mengusir permanen penjajahan Belanda di Aceh. Awalnya militer Jepang itu sangat hormat kepada masyarakat Aceh, namun lama-kelamaan militer Jepang melakukan tindakan yang sewenang-wenang, khususnya pada kaum wanita, dan militer Jepang banyak melakukan tindakan yang tidak baik. Salah satunya itu yang menganut agama Islam di Aceh disuruh di pagi hari disuruh membungkuk ke arah matahari terbit, yang mana itu berpantangan dengan syariat Islam, sehingga hal ini mengakibatkan perpecahan perang antara masyarakat Aceh dengan militer Jepang. Dan selanjutnya, ini dia gambar daripada kekuasaan Belanda, yang mana kalian bisa lihat di gambar ini banyak banget masyarakat Indonesia yang dibunuh secara sadis oleh penjajahan Belanda pada masa itu. Dan selanjutnya, ini dia gambar daripada militer Jepang yang datang ke ujung Bate Aceh Besar. Dan selanjutnya,
Adapun zaman kemerdekaan Indonesia, memang Indonesia sudah merdeka, tetapi di Aceh masih terjadi beberapa konflik, antara lain pada 1976 terdapat organisasi pembebas yang disebut dengan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, yang mana gerakan ini menginginkan perpisahan antara Aceh dengan Indonesia melalui gerakan militer. Namun pada 15 Agustus 2005, GAM dengan pemerintah Indonesia melakukan tanda tangan perdamaian sehingga konflik antara keduanya berlangsung damai. Tapi pada 26 Desember 2004 terjadi gempa bumi besar dan tsunami yang dialami Aceh, sehingga sekitar ratusan korban ribu jiwa meninggal di Aceh. Yang mana awalnya ekonomi Aceh itu didukung oleh perikanan. Namun pada saat terjadinya tsunami, banyak kapal-kapal dan dermaga di Aceh rusak, sehingga kurang lebih 3,8 triliun di Aceh mengalami kerugian. Selanjutnya, adapun demografi Aceh. Jadi yang saya sudah membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, etnis bangsa. Menurut sensus 2010, etnis di Aceh itu terdapat 13 etnis, antara lain itu etnis Aceh, etnis Alas, etnis Gayo, etnis Batak, etnis Minangkabau, yang mana yang paling besar itu adalah etnis Aceh. Dan yang kedua, adapun bahasa. Bahasa yang paling banyak digunakan di Aceh tentunya bahasa Aceh yang berasal dari etnis Aceh. Dan untuk yang ketiga yaitu agama. Mayoritas yang sebelumnya sudah saya jelaskan, mayoritas penduduk agama Aceh penduduk provinsi Aceh itu menganut agama Islam. Bahkan terdapat undang-undang yang mengaturnya, yaitu UU nomor 2001 UU nomor 18/2001. Selanjutnya, seni dan budaya provinsi Aceh. Jadi yang pertama itu adalah sastra. Sastra yang paling terkenal di Aceh itu disebut dengan hikayah. Salah satunya yaitu hikayah Sultan Iskandar Muda, yang mana ini menceritakan tentang perjalanan hidup dan masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya, adapun senjata tradisional daripada Aceh. Jadi senjata tradisional di Aceh itu disebut dengan rencong, yang mana senjata tradisional ini merupakan senjata tradisional berbentuk L, dan jika dilihat lebih jelas terdapat tulisan kaligrafi yang bertuliskan Bismillah. Dan untuk senjata ini merupakan senjata yang masuk ke dalam senjata belati. Selanjutnya, adapun rumah tradisional. Jadi rumah tradisional di Aceh itu disebut dengan rumah Aceh, yang memiliki 3 bagian dan 1 bagian tambahan, yang mana 3 bagian itu yang pertama disebut dengan serambi depan, yang kedua serambi tengah, yang ketiga serambi belakang, dan 1 bagian tambahannya itu rumah dapur yang digunakan oleh masyarakat Aceh, digunakan untuk memasak. Nah, selanjutnya adapun tarian tradisional. Salah satu tarian tradisional yang ada di Aceh itu tari saman, yang mana itu berasal dari etnis Gayo, yang mana tarian ini ditarikan pada saat acara-acara adat tertentu yang diadakan di Aceh. Dan untuk selanjutnya, adapun makanan khas. Jadi salah satu makanan yang terkenal di Aceh salah satunya yaitu mie Aceh. Itu merupakan mie kuning basah yang sudah dibumbui beberapa bumbu tradisional yang ada di Aceh. Selanjutnya, ini dia gambar dari senjata tradisional Aceh, ini disebut dengan rencong. Ini dia rumah Aceh, yang mana ini rumah tradisional daripada Aceh. Dan selanjutnya, ini dia gambar daripada tari saman. Ini dia makanan tradisional yang sudah saya jelaskan tadi, ini disebut dengan mie Aceh. Dan selanjutnya, adapun iklim. Jadi sebagian wilayah Aceh itu tidak jauh dari garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis, dan kelembaban di sana itu sekitar 70% sampai 80%. Dan pada bulan Maret sampai dengan Agustus itu di Aceh mengalami musim kemarau, dan pada bulan September sampai dengan Februari mengalami musim hujan.
Selanjutnya adapun geografi. Jadi Aceh menempati wilayah ujung paling barat di Pulau Sumatera dan negara Indonesia, di mana titik terluar negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di Pulau Rondo dan 0 km di Indonesia itu berada di Pulau Ueh. Secara geografis, Aceh terletak antara 2 sampai 6 derajat lintang utara dan 95 derajat sampai 98 derajat lintang selatan. Sehingga batas-batas wilayah Aceh itu berbatasan paling ujung utara dan timur itu berbatasan dengan Selat Malaka, dan paling selatan berbatasan darat dengan provinsi Sumatera Utara, dan paling barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan luas Aceh itu sekitar 5.677,81 hektar are. Dan untuk materi selanjutnya yaitu pariwisata Provinsi Aceh. Jadi daya tarik Provinsi Aceh tidak kalah menarik dengan daya tarik provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Masjid Raya Baitur Rahman, yang mana berdiri dari tahun 1606 sampai 1636, yang mana berdiri pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan masjid ini berdiri sebagai pusat pendidikan agama di Nusantara, dan juga masjid ini memiliki gaya Kesultanan Turki, yang mana didominasi oleh warna putih pada bagian dinding dan warna hitam pada bagian kubah. Dan masjid ini dikelilingi 7 menara. Dan kapasitas daripada masjid ini sekitar 1.900 jamaah di dalamnya, dan di depan masjid ini terdapat taman dan air mancur yang sangat indah, sehingga membuat masjid ini masuk ke dalam 100 masjid indah di dunia. Dan masjid ini sudah renovasi sebanyak 5 kali, dan juga ketika terjadi tsunami Aceh di tahun 2004, masjid ini beralih fungsi sebagai tempat perlindungan oleh para korban bencana alam. Dan ini dia gambar daripada Masjid Raya Baitur Rahman, yang mana di depannya terdapat taman dan kolam air mancur. Dan alamat daripada masjid ini berada di Jalan Mohjam nomor 1, Kepulauan Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, Aceh. Dan untuk daya tarik wisata yang kedua yaitu Museum Tsunami Aceh. Jadi Museum Tsunami Aceh ini dibangun sebagai simbolis terjadinya gempa dan tsunami Aceh di tahun 2004, dan juga museum ini dibangun sebagai pusat pendidikan bencana alam, bahkan digunakan sebagai tempat perlindungan jikalau terjadi gempa bumi dan bencana tsunami kembali di Aceh. Dan museum ini memiliki 4 tingkatan dan luas sekitar 2.500 meter persegi, dan juga dinding daripada masjid ini terdapat gambar daripada orang-orang yang menari saman, dan juga memiliki atap yang berbentuk gelombang laut. Dan para pengunjung ketika memasuki daripada museum ini akan melewati lorong yang sempit dan gelap, yang mana ini menggambarkan bagaimana suasana terjadinya tsunami di tahun 2004. Dan museum ini juga memiliki satu ruangan khusus untuk mengenang para korban jiwa, yang mana di ruangan ini terdapat ukiran daripada nama korban yang mengalami tsunami di tahun 2004 tersebut. Dan juga di ujung daripada ruangan ini terdapat tulisan yang berlafazkan Allah, yang mana ruangan ini disebut dengan Space of Sorrow atau sumur goa. Dan ini dia cuplikan dari keadaan waktu 2004 saat tsunami Aceh melanda, dan mari kita tonton videonya.
dia cuplikan daripada keadaan daripada tsunami Aceh di tahun 2004 agar kalian tahu bagaimana keadaannya. Dan selanjutnya ada pun gambar daripada Museum Aceh. Kalian bisa lihat, ini dia gambar dari atas daripada Museum Aceh yang mana memiliki atap yang berbentuk gelombang laut. Dan selanjutnya ini dia gambar dari Museum Tsunami Aceh yang jika dilihat dari depan, dan lokasinya berada di Jalan Sultan Iskandar Muda, Sukaramai, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Bandar. Dan untuk daya tarik yang dan museum ini itu buka dari jam 9 sampai dengan jam 4, dan untuk tiket masuknya itu sekitar 10.000 per orang. Dan selanjutnya daya tarik yang ketiga adapun Sabang Pulauwe. Jadi bagi kalian yang datang ke Aceh, nggak afdol jika nggak datang ke Sabang Pulauwe, yang mana Sabang Pulauwe ini memiliki pantai yang sangat indah, salah satunya yaitu Pantai Inoi dan Pantai Aboy Hitam, yang mana Pantai Inoi ini memiliki pasir putih yang indah dan masih bersih, dan Pantai Inoi Hitam memiliki, sesuai namanya, memiliki pasir yang hitam karena berasal dari gunung, dari sekitar gunung yang masih aktif dan masih asri juga. Dan selain itu, Sabang Pulauwe ini juga terdapat Tugu 0 km, yang mana itu sebagai titik awal daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini dia gambar dari Sabang Pulauwe, kalian bisa lihat. Dan ini dia gambar dari Pantai Iboi yang mana memiliki pasir putih dan masih bersih. Dan selanjutnya ini dia Pantai Aboy Hitam, kalian bisa lihat pasirnya yang berwarna hitam. Dan untuk tiket masuk di sini itu free dan buka 24 jam. Dan untuk daya tarik wisata yang keempat, air terjun Belang Kolam, yang mana memiliki ketinggian sekitar 75 meter di atas permukaan laut. Dan air terjun ini masih asri karena di sisi kanan dan kirinya masih terdapat hutan yang masih rimbun, dan para pengunjung ketika menuju akses daripada air terjun ini akan melewati anak tangga dan akan disambut dengan cicitan burung, bahkan terdapat beberapa kera. Dan jikalau beruntung, dan para pengunjung tidak perlu khawatir karena di sepanjang menuju daripada air terjun ini terdapat beberapa dagang yang menjual makanan dan minuman. Dan untuk tiket masuk ke sini, ke air terjun ini, sekitar 10.000 per orang, dan dibuka dari jam 8 sampai dengan 6 sore. Ini dia gambar daripada air terjun Belang Kolam, sangat asri, dan alamatnya itu berada di Sidomulyo, di Sam Antara, Aceh Utara, Aceh. Dan selanjutnya dan yang terakhir yaitu daya tarik wisata Pantan Terong, yang mana daya tarik wisata ini memiliki ketinggian sekitar 1.360 meter di atas permukaan laut. Dan di sini dan di Pantan Terong ini memiliki suhu yang dingin, sehingga para pengunjung wajib menggunakan pakaian lebih tebal. Dan juga di sini menyuguhkan keindahan daripada danau Laut Tawar. Dan juga di Pantan Terong ini terdapat beberapa pedagang yang menjual kopi khas Gayo, yang mana ini kopi tersebut itu sangat terkenal di mancanegara. Dan juga di Pantan Terong juga terdapat terdapat patung yang bertuliskan Pantan Terong dan berwarna merah putih, yang mana melambangkan daripada bendera Indonesia. Dan juga di sini spot fotonya sangat banyak sehingga sangat instagramable. Dan untuk tiket masuknya itu sekitar 5.000 per orang, dan dibuka dari hari Sabtu sampai Kamis, dan dari pukul 8 sampai dengan 6 sore. Ini dia gambar daripada Pantan Terong. Ini dia Danau Laut Tawar, dan lokasinya berada di Tangekon, Ulunui, Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Ini dia gambar dari patung yang bertuliskan Pantan Terong, yang mana berwarna merah dan putih. Oke. Dan sekian
presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya akan tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.